jujur ya, pas yang kita kumpul-kumpul tuh, kan gue nggak tahu nih, gue nggak sengaja ngelihat Baririn tuh rada serong lah dari gue. Nah tiba-tiba dia tuh kayak orang nyisirin rambut gitu. Iya. Jadi gue merem sekali. Gue ngeliat si Mbak K itu dia ada di bayangan gue. Bener-bener ada sosoknya. Gue merem lagi sekali lagi, ada dia lagi di dalam bayangan itu. Gue merem sampai ketiga kalinya, gue ngeliat P. Mister Puk. Oh ini apa? Lembar. Lontong. Iya. Oke guys, balik lagi sama gue Raja Reko Bread di konten yang bernamakan Oke, nah kali ini gue bakalan ngelanjutin cerita yang kemarin yang udah diceritain. Ya, baju yang sama. Ya, lo kalau mau dengan baju yang sama berbunyi baju ya kan. Ya, namanya juga part 2 gini lah. Nah, kalau lo pengen nonton sebelumnya bisa di part 1 cek aja di channel gua. Terus jangan lupa di like dulu videonya, terus di subscribe channel gua, oke? Jangan lupa di share. Ya jangan lupa di share gitu biar channel gua makin berkembang lagi. Terus ini yang gua undang nih yang menceritakan tentang suasana villa yang menurut gue sih sangat nyaman. Amazing. Wow sekali gitu. Nyaman. Aduh, gua gimana ya? Lu nonton dulu dah di part satunya ya. Pengen balik lagi. Oke. Kalau nonton dulu di part satunya. Kan udah kenal ya, sama baik. Oh iya kemarin ya? Oh iya. Oh ya udahlah. Lebih parah ntar. Jangan dong. Sahabatan, saya udah capek. Mau papaya? Malah ditawarin dong. Aduh. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja ke ceritanya ya. Yuk, silakan. Oke, jadi setelah diceritain masalah cewek yang dilihat di dalam kamar kita itu, Bu RT juga cerita nih. Jadi Bu RT kan kamarnya terpisah dari kita, jadi dia punya ada kamar sendiri. Kalau nggak salah dia tuh deket kamar mandi ya. Ada kamar mandinya. Ada kamar mandinya juga di dalam. Jadi emang kamar yang paling Kamar mandinya tuh gede. Kamar yang paling paling gede emang kita udah sediain aja udah untuk Bu RT aja, karena Bu RT di situ sama adiknya juga. Anaknya. Sama anaknya dan sama keluarga juga, tapi memang dia di dalam kamar itu tidurnya hanya berdua sama adiknya. Dan Bu RT ini sedikit cerita ya, Bu RT ini memang dia sedang saat itu tuh lagi ketempelan juga, jadi lagi ada yang ngikutin juga. Ya dari rumah lah ya. Dari rumah, dari Jakarta nih memang lagi ada yang ngikutin. Memang dia udah tanya juga ke gue, dia juga kan salah satu yang sensitif juga, dia juga bisa ngerasain juga sama sampai dia nanya ke gue, Mbak Ririn, saya diikutin nih katanya gitu kan, saya ngerasa nggak enak banget. Dia baru ngomong kayak gitu, terus gue udah ngomong ke dia, Bu, saya ngeliat kaki gelayutan di pundak ibu, saya bilang gitu. Tapi gue benar-benar sama sekali nggak mau dan nggak berani juga ngeliat sampai ke atas gitu. Jadi gue benar-benar hanya ngeliat Bu RT yang benar-benar Bu RT aja gitu. Terus gue ngeliat kaki gelayutan di lehernya sini nih. Terus dia memang ngomong, iya Mbak benar, emang saya berat banget nih katanya di leher, dari leher sampai ke bawah ini tuh kayaknya berat banget. Iya emang ada yang ikut. Terus gue tanya dong, ibu nggak apa-apa nih ikut sekarang? Ya nggak apa-apa. Abisnya saya udah urut, kata dia, saya juga udah ngurut di tempat orang yang bisa juga. Emang dia masih betah katanya, masih mau di situ. Oh ya udah, dibawa sholat aja Bu, saya bilang kayak gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ikut berangkat nih Bu RT. Jadi kondisinya Bu RT itu di sana memang udah ada yang ikut dari Jakarta juga. Cuma dia ceritanya dia malam itu Bu RT ini disamperin sama lagi tidur ya? Pas lagi tidur, Bu RT tuh disamperin sama si makhluk yang ada di puncak ini, yang ada di kolam, yang kalau cewek nih. Ya kalau mau tahu nonton di part satunya biar lu paham semua dari cerita yang diceritain tadi ya. Jadi Bu RT ini disamperin sama sosok yang ada di kolam itu, si Mbak Kak lah nih kita Miski. Dia datang, kata Bu RT, posisinya dia datang, terus
dia tuh udah bener-bener langsung nunjukin diri dia tanpa nunjukin wajahnya ya, tapi dia benar-benar menunjukkan bentuk dia, tubuh dia, dan dia di posisinya udah pengen nyamperin si Bu RT ini, udah pengen nyamperin. Wow, mungkin karena Bu RT juga lagi ngebawa ya, jadi sama, jadi kayak kuat gitu loh, tarikannya kayak lebih mendukung gitu mungkin menurut dia, menurut gue sih ya, Bu RT tuh jadi kayak lebih mudah gitu untuk ditempelin lagi karena dia memang sudah ada gitu ya, jadi kayak itu tuh akan lebih mudah untuk dia masuk juga kan kayak gitu. Terus juga ternyata adiknya Bu RT ini juga sakit. Jadi adiknya Bu RT ini sakit. Yang tidur satu kamar sama dia. Tidur satu kamar sama Bu RT. Adiknya ini udah dibangunin, tapi tuh nggak bangun-bangun. Udah dibangunin tapi nggak bangun-bangun karena Bu RT itu sampai nggak bisa ngomong melihat si sosok ini. Cara berapa? Sosok ini tuh bener-bener jalan, mondar-mandir nyamperin dia di situ kayak cuma bisa dalam hati doang, ngucap istighfar segala macem lah kayak gitu. Dia bisa dalam hati doang sampai akhirnya sosok itu benar-benar hilang. Nah setelah itu hilang, di situ sebenarnya Bu RT tuh nggak bisa tidur sampai yang gue tahu itu memang dari kamarnya Bu RT itu kadang-kadang suara YouTube ngaji gitu loh. Jadi sengaja. Itu sengaja. Jadi setelah kejadian itu supaya mereka bisa tidur mungkin ya, ya berarti baca doa juga, terus sekalian ya mereka buka YouTube untuk setel pengajian di sana. Nah itu dan ternyata setelah itu ada lagi cerita. Memang setelah kita sampai di Jakarta tuh jadi banyak ceritanya. Jadi nyambung semua dari masing-masing orang tuh. Ya walaupun ada beberapa yang nggak digangguin sama sekali gitu, tapi yang gimana ya? Ntar ada pokoknya ada di ujung cerita kenapa bisa digangguin yang orang-orang terpilih doang gitu. Kenapa kita semua selain orang-orang yang memang bisa ngerasain kayak Intan kan gak sensitif sama sekali, kenapa bisa digangguin itu? Ada sejarahnya dan ada singkatnya, ada ceritanya lah gitu. Kenapa bisa sampai diganggu kan kayak gitu. Terus ternyata nih Mas Adit juga dia juga ngeliat sesuatu saat sholat asar, ya nggak Mas Adit? Lucu parah sih. Jadi emang udah mau prepare pulang, itu tas udah di depan, ya kan semua udah di. Kebetulan kita pulang habis asar, setengah jam 4-an ya. Ya mumpung asar, sholat lah gua daripada harus jamak kan. Bil wudu udah selalu aja sebenarnya bil wudu tuh. Bil wudu kan di kamar, dekat kamar ya. Selesai, bil sajadah, ya udah sholat biasa gitu. Kan karena emang sholat sebelah sini udah tembok, udah kasurnya ucok, sebelah sana kan luas tuh di belakang. Iya. Nah setelah itu kan lagi sholat terakhir tuh di sini ada ujung mata ya. Iya. Ekor mata itu kayak ada yang berdiri. Badannya yang mirip Baulis. Ya udah persis Baulis banget lah gitu kan. Lagi ke arah belakang. Kebetulan gue sebelumnya tuh pernah ke belakang karena nyari sapu. Oh mungkin Baulis mau nyapu juga gitu. Iya kali dia nyapu sendirian. Rajin banget guys. Siapa tahu ada yang mau disapu kan di depan. Kan anak-anak udah pada di depan. Gue bener-bener sendiri tuh di ruang itu lagi sholat. Setelah salam udah nggak ada siapa-siapa nih. Mungkin Baulis nggak tapi Baulis nggak lewat gue sholat. Oh gue mikir positif lagi karena pila kita bisa ngelingker gitu kan. Lewat samping kali, terus nongol di depan balik lewat sini. Oke, gabut sekali dia. Muter-muter ya. Tapi keadaan lagi nggak pakai kerudung. Enggak, Baulis sudah pakai kan? Baulis udah pakai kerudung. Iya. Tapi kan sempet dibuka tuh Baulis kalau di kamar kan. Nah mungkin Baulis iyalah pokoknya nggak mikir kenapa dia buka kerudung lah. Gue mikirnya Baulis nggak lewat gua karena mungkin dia muter, terus dia nggak pakai kerudung mungkin ada rambutnya masih basah kan. Udahlah positif thinking. Gua keluar ke depan. Baulis pakai kerudung dengan baju yang berbeda. Yang lu lihat itu sosoknya dia pakai baju apa? Ya pokoknya nggak Baulis pakai baju apa sih terakhir ya?
Rada terang ya, terang ya. Hitam. Dia pakai baju ini, intinya dia makhluknya itu nyerupain siapapun yang ada di sana. Iya, Iya dia kan? tuh Pokoknya gitu. mirip banget sama Bawis. Jadi apa yang Walaupun lewat ekor ya. Mm-mm. Dan namanya juga ekor pun dari sini kelihatan. Oh ini badannya Arya segini, badannya Bauli segini. Tapi biasanya kalau emang ngeliat hal kayak gitu kayak nggak ngedetail gitu sih iya, ya. iya. Jadi pas lagi bilang, oh Bawis. Malah kalau misalnya ada sapu pun berarti Bawis nggak megang-megang sapu dong di depan. Iya. Karena kan ambil sapu, balik berarti bawa sapu dong. Ah. Tapi ini enggak. Nggak ada sapu di depan. Oke. Oke. Udah gue It's diem aja. okay. Sebenarnya gue diem aja di situ kan karena wah gue juga mikir gue pulang naik motor nih men. Iya, iri ya. Iya pulang naik motor. Udahlah, mari kita lupakan sejenak. Jadi itu dari Adit. Ada lagi ternyata ceritanya juga sama, diganggu juga. Dan kita pun baru tahunya setelah Pas pulang. Pas pulang di karena Jakarta. di Jakarta itu kita pada pas Ngumpul habis pulang lagi. Buka lah semua, ngumpul, buka. itu udah langsung nyeritain semuanya dari masing-masing orang yang ikut ke sana gitu. Heeh. Jadi dia setiap orang pasti iya gue ternyata di sana tuh kayak gini kayak gitu. Nyambung semua itu Iya, ceritanya. ternyata pas kita sambungin juga itu ada Iya. keterkaitan Nah, semuanya ya, yang- waktunya iya. juga. Waktunya juga sama. Iya. Terus masalahnya yang gangguin itu Itu juga. juga sebenarnya. Jadi pas awal datang juga yang namanya Mail itu juga udah ditunjukin sih ya dari awal. Iya. Itu pas malamnya pas kita datang sebelum apa sih sebelum kita bakar-bakar kayaknya ya. Iya sebelum lo. Nah, jadi tuh dia pengen ngambil barang gitu Di mobil. Iya, di mobilnya dia ketinggalan casan kalau nggak salah. Jadi dia lagi nyari-nyari casan tuh di mobil kan. Di mobil, nah, terus ada yang diri di depan villanya. Di depan pintu villa. Kan itu kita parkir yang di halaman kan. Yang ini loh yang mau masuk pintu. Nah, di situ. Dia ngeliat dari inian kaca mobil ya. Iya, dari kaca mobil. Iya. Kirain dia itu Tania, awalnya kan dia udah iseng kan. Wah, iseng nih gue sendirian. Terus pas dia ngelongok dari kaca mobil itu, oh itu ada Tania. Oh Makanya iya. dia jadi selalu aja. Santuy. Jadi berani karena di situ Ah. dia pikir ada si Ada Tania. iya, ada Tania itu temannya. teman kita kan yang di situ. Nah dia pikir ada Tania. Oh ya udah, gue lanjut nyari dong kata dia. Nah terus ternyata pas udah di Jakarta, kita ngebahasnya di Jakarta kan, memang nggak di sana. Pas udah di Jakarta, baru dia ngomong, iya gue mah biasa aja karena gue pikir di situ ada Tania. Ternyata Tanianya itu nggak keluar sama sekali. Dia di Dari kamar kalau nggak kamar. salah. Jadi Iya, Dia di kamar sih nggak tadi. keluar. Nggak keluar sama sekali. Makanya dia bingung, kapan aku keluar, kapan Bang Mail ngambil itu barang di Aja. mobil. Ngeliat barang, ngeliat Mail aja enggak. Ngelihat Mail aja enggak, keluar aja enggak. Waduh. Dia nggak tahu Mail keluarnya itu kapan gitu. Waduh. Wow. Kali bulu, 1000 bayangan. Asli sih. Ini bener-bener gimana ya, villanya yang pertama kali gua ke puncak yang gua ngerasain villanya ini yang ekstrim parah sih ini menurut gua. Jalurnya sih, sebenarnya mulai dari jalurnya juga memang Ya, itu ya, jalurnya. ekstrim. Karena villa kalau dibilang dekat hutan sih enggak, cuma memang jalanan kesananya itu Jalannya, memang gelap iya, dan tidak kayak- ada lampu. Banyak pohon bambu juga. Terus lebih banyak dominan pohon bambu gitu loh. Ya jadi kayak emang kayak ada tebing gitu di kiri kayak gitu, terus ada pohon-pohon gitu Lampu kan. juga Di sini. jarang. Di sini tuh kayak tembok, kayak ya hitungannya dia lumayan kecil lah. Tadi satu mobil, cuman muat satu mobil lah hitungannya. Iya, ngepres mobil lah. Iya, ngepres mobil hitungannya. Nah, villanya Ada mobil pakai Mac. Kebetulan dong. Mobil pakai Mac tapi nggak bisa lewat soalnya saking kecilnya tuh. Saking iya, iya, saking saking kecilnya. kecilnya. Sebenarnya villanya bagus. Bagus. Emang Modelnya tua tapi oke lah ya. Oke, untuk oke. ditinggalin nggak gimana ya? Bukan villa yang nggak layak huni gitu loh. Memang Masa- bagus. masalahnya tuh Bersih gitu. pas kita di situ di depan. Jadi tuh villanya tuh ada dua villa, tapi jadi satu gitu loh. Dari Jadi satu lingkungan. Satu lingkungan gitu. Jadi ini villa kita, ini villa satu lagi nih kayak ada seberang gitu. Nah, ini lapangan bola, ini kolam renang gitu hitungannya ya. Kalau bareng-bareng lah. Kolam renangnya bareng-bareng. Nah, pas kita tinggal di situ di depan juga ada yang nempatin gitu loh. Jadi Lebih nggak rame malah. iya daripada nggak kita. iseng banget gitu. Cuma memang yang depan itu jam 9-an atau jam 10 dia tuh udah selesai. Iya. Nggak kayak Tapi kita tuh masih kan sampai Ah. tengah malam juga masih Izin, rame. kan. Nah, pas kayak gitu waktu itu lu pernah ngomong kalau nggak salah, ternyata lebih enakan villa yang di depan awalnya. Oh karena gue datang, enggak Arya bukan.
Oh bukan ya? Justru gue bilang villa yang depan itu lebih nggak enak menurut Dibanding gue daripada villa Villa kita. kita. gue ngelihat ada orang di ayunan, kan dia ada ayunannya tuh. Oh, iya. Yang di samping. Iya Karena iya gue iya. ngelihat ada orang di ayunan, tapi nggak ada, tapi gimana sih orangnya bukan orang gitu. Iya. Lagi main ayunan, dikali kan dia main ayunan santuy banget, pelan gitu kan. Kalau bocah yang main ayunan kan pasti kencang mainnya. Itu kayak kena angin semilir-semilir Itu gitu tuh nggak memang sih? kayak ayunan mainan pakai kaki gitu, gimana sih Iya, kalau iya. kita udah gede gitu mainannya kayak gitu. Iya. Makanya gue bilang artinya nih villa yang di sini kayak lebih enak deh hawa daripada di depan. Gue ngeliatnya justru malah kayak villa yang di depan itu lebih parah gitu, lebih crowded karena udah ngeliat ada ayunan yang ada orangnya itu. Terus gue ngeliat pendoponya juga udah nggak enak gitu loh, hawa di pendoponya tuh kayak ngeliatnya udah aduh kayak terlalu banyak yang ngumpul di sana Iya, gitu gue kayak- pikirnya. Jadi menurut gue ya ini tuh villa yang kita tempatin tuh kayak udah lebih nyaman aja gitu. Worth it lah. Iya. Lebih worth it lah gitu dibanding yang depannya. Bagus lah itu. Cuma memang karena kan kita punya sifat. Ya memang- balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Iya, memang kalau di tempat-tempat yang kayak gitu Udah kebiasaan sih, heboh ya guys. Iya, udah kebiasaan banget heboh kita gitu soalnya. kan. Jadi mungkin ya Siapapun pasti hantu marah yang lah. di sana jadi kayak anjir ini pendatang baru so banget sih. Iya. Mungkin kayak Iya, gitu. kalau kita pun punya rumah nih, kita juga punya rumah nih, kita yang punya rumahnya, terus tiba-tiba ada tamu yang Heboh, nggak heboh jelas. dan tiba-tiba ngomongnya juga teriak-teriak, Iya. aneh-aneh, terus ngelakuin hal yang nggak seharusnya dilakuin. Ya, sama Kayak aja kita gitu. juga bakal pasti kita kesel. juga bakal marah dan Iya. kesel. Nah, mungkin mereka juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Ya, terus itu gini deh, Kak. Aduh. Gimana ceritanya kita semua itu bisa kena? Iya jadi ya gitu sih ya. Jadi gini, mungkin kalau untuk Arya dan Mail di pikiran Iya. gue sih, untuk Arya dan Mail, kenapa dia kan ditunjukin kayak lebih awal gitu kan? Di awal. Mereka lebih awal ditunjukinnya karena memang itu bawaan dari kolam renang juga, menurut gue. Karena di kolam renang itu setelah kita udah selesai berenang, mereka berdua masih berenang. Iya. Udah gitu mereka dengan rusuhnya, dengan sompralnya, mereka di situ udah ngomong udah macam-macam, udah aneh-aneh. Teriak-teriak, wah udah ini banget deh, pokoknya udah kayak rumah sendiri lah gitu ya, bukan rumah baru lagi gitu, udah kayak rumah sendiri aja. Mungkin itu mereka yang pertama kali ditunjukin, kenapa? Karena memang bawaan dari kolam renang itu. Jadi ya mungkin mohon maaf ya. Mohon maaf Namanya buat adab manusia. Terlepas dari kesensitifan ya, maksudnya kan tadi kata lu ada yang sensitif, emang dia sensitif gitu. Kalau memang sensitif mungkin memang dia bisa ngerasain. Iya. Dari Iya. awal di depan Dari kayak awal. gue, contohnya gue dari awal gue di depan gue berenang, gue udah ngerasa memang dia ada Jadi di sana. berangkat malah. Dan memang dia ada di sana gitu. Nah. Iya benar. Kalau dia kan emang sensitif gitu. Kalau gua kan kalau dibilang sensitif juga kan Udah terlalu. nggak terlalu, terus gue bodo amatan. Baik lagi ke situ, bodo amatan. Jadi walaupun ya mungkin kata Mbak Ririn emang ada, terus gue terlalu kayak ya udahlah. Emang gue juga percaya emang pasti ada orang, pasti ada yang nempatin di situ. Jadi ya udah gue juga mungkin di situ udah lost control juga kali ya, mungkin gara-gara juga lost control omongan gue. Terus mungkin gue kan gue nggak tahu sih, waktu itu gue pernah ke ruang bilasnya, jadi kayak buang air kecil lah gitu. Karena dari awal yang gue lihat juga kan memang dia ada di ruang bilas dulu kan pertama. Iya, nah Iya emang ada di situ. gue kan nggak tahu, Iya. gue kan nggak tahu, jadi ya gue ya orang udah kebelet lah ya, lagi berenang terus kebelet, jadi kayak ya udahlah bodo amat, gue kebelet ini kan gitu. Gue juga kalau nggak salah gue ngomong tuh permisi gitu loh, permisi gitu, pokoknya udah gue ngomong permisi, udah gue itu habis kayak gitu langsung jebur lagi. Itu masih kalau menurut gue emang karena bawaan di kolam renang sih ya, bukan karena pipisnya itu juga. Iya Saya mungkin karena di kolam renang itu udah terlalu frontal banget sih. Maksudnya kayak itu udah bener-bener kayak rumah lu anjir, bukan udah kayak bukan lu bukan namu lagi di rumah orang, tapi itu udah rumah lu. Gue takut. Gue tidak bisa membantah kali. Gue takut. Tapi iya sih emang kolam renang itu parah sih. Yang bilas itu ya. Soalnya gue juga udah ngerasain memang dia tuh udah deket gitu. Ya gue juga ngeliatnya cuma di situ sih. Sama di itu
nggak sih gudang sebelah Itu kanan? dia. Gudang. Jadi tuh ternyata gue kan memang nggak nyurvei sampai belakang ya. Hitungannya cuma ngeliat, wah ya ini ada halaman belakang. Ada kamar Dan belakang. ternyata di samping kamar mereka Ada gudang. ada gudang yang benar-benar itu nggak kepake sama sekali. Nggak kebuka juga, Nggak kebuka. pernah buka. Dan mungkin Miske itu emang di situ di kamar lu. Oh, jadi ini nyambung lagi. Jadi nih kenapa yang tadi berarti disamperin juga itu karena pas ngambil si pepayanya itu dia tuh ngudek-ngudek gudang itu cari apa nih yang bisa digunain buat ngambil si pepaya. Keluarga. Jadi poinnya itu sebenarnya Iya. ada di pepayanya ini juga. Iya, Ya, poin itu. inti dari semua cerita ini. Nggak suka itu tempatnya dikoyak-koyak atau gimana gitu. Iya, terus baik lagi mereka ini siapa sih aja sih yang ngambil pepaya tuh? Jadi Intan yang mengizinkan Mengizinkan. Gue ngizinin nih. pepaya itu diambil. Nah jadi setelah kita berenang itu ternyata itu udah ada yang ngambil tuh di situ. Jadi di belakang mungkin ada si Guerte sama si adenya sama si Ucok. Ucok itu teman kita guys. Ucok itu pepayanya itu diambil, itu kan pohonnya tinggi banget ya. Iya. Pohonnya tinggi banget. Dikoyak-koyak sama Ucok digini-giniin itu pepayanya tuh nggak Nggak jatuh. Terus Ucok mau naik juga dia turun lagi nggak bisa sampai atas. Iya deh. Nah Oke, terus kan? akhirnya ditembong-tembongin deh tuh pakai batu. Terus si yang adanya Bu RT sama itu ngakalin dulu nyari apa nih ngorek-ngorek Gudang. yang di gudang itu. Capek. Iya, terus akhirnya kan nggak nemu. Akhirnya ditembong-tembongin kayaknya dia pakai batu. Nah nggak jatuh juga. Tiba-tiba pas dikoyak-koyak lagi jatuhlah tuh ke pepayanya. Jadi tuh pepayanya itu jatuh dari atas. Itu kan tinggi banget ya pohon pepayanya. Itu dia jatuh nggak apa ya, nggak boyong sama sekali, bener-bener kayak pepaya gitu. Masih utuh gitu Iya ya. masih utuh, banget mulus gitu ya. banget Nggak ada pepayanya. Seharusnya mah kan itu kayak Retak pecah. Udah gitu di bawahnya kan batu-batu Heeh. kan. Ini enggak, dia mulus. Akhirnya dibukalah tuh si pepayanya itu dimakan sama si Bu RT-nya ya. Dan Gue berdiri. sama adiknya. Iya, terus lu makan juga gak sih? Gue makan karena gue disuruh cobain. kan. Rasanya gimana? Rasanya gak enak. Dan gak enaknya tuh dalam arti gini. Namanya pepaya, dia dalamnya udah matang nih, pasti kan ada rasa-rasanya. Seenggaknya apa rasa manis yang nggak terlalu manis, tapi dia tuh dapat rasa pepayanya. Tapi ini dimakan pepayanya, hanya nggak ada rasanya sama sekali. Serius itu nggak ada rasanya sama sekali. Padahal itu matang. Padahal tuh matang. Matang-matang. Tapi gue nggak bisa bilang itu nggak enak. Gue cuman kayak ngerasain, oh itu rasanya kok gini ya gitu, kayak dia cuma ngedumel aja di dalam hati. Dan si Bu RT tuh ngomong itu gak enak rasanya. Di situ. Jadi dia bilang kalau itu pepaya itu rasanya gak enak. Oh sekali ya. Gitu. Makanya itu Bu RT di. Disamperin. Ternyata juga dari gara-gara itu juga. Iya, terus yang adanya Bu RT disamperin gara-gara Ngoyak-ngoyak si gudang. gudang. Karena dia udah ngoprek-ngoprek juga. Nah dia karena ngoprek-ngoprek si gudang ini, makanya kan akhirnya dia sakit juga tuh, meriang. Persis banget sakitnya kayak si Kayak Arya. gua, kayak gua Arya gitu ya. gitu. Ya memang dia juga yang bikin Iya. sakit. Emang gak ada lagi, emang dia. Terus kalau perbuatannya. Angit, lu bisa ngeliat tuh kenapa? Apa emang ditongolin gitu doang? Ada suatu hal yang lagi tidur. Emang udah sensitif dari kecil Oh, kan ya. sensitif. Berarti hitungannya ya lu bisa ngeliat lah ya. Iya. Emang jadi- gue dari awal emang udah ngeliat bagian di kamar gelas itu udah ada. Gue sampai shock juga. Gue nggak tahu kan. Gue kira orang lagi diri. Pas gue nengok sebentar gitu, kok lari lagi. Oke lah, berarti yang gue lihat bukan orang. Oh ya, berarti hitungannya dia tahu lah ya lu sensitif. Jadi Ya, dia menongolkan diri lah hitungannya. ya. Dan gue juga sebelum kita berangkat ke puncak itu emang gue sebelumnya udah dari awal tuh gue emang udah biasa yang kayak tidur itu nggak bisa jalan-jalan gitu loh. Ya ngigo juga gue bisa bangun kayak orang apa sih? Apa sih kalau bilangnya tuh kalau lu tidur tapi bisa jalan? Nah ya itulah. Ngigo.
ada bahasa Inggrisnya yang kerenan dikit. Ngigo. Ngigo ya, orang Betawi banget gitu. Ngigo orang Jakarta. Kayak gue kayak Orang Jakarta. emang udah biasa. Nah. Sebelumnya emang udah biasa kayak gitu. Yang gini-gini ya. Enggak, tapi gue Hampir dong ini. bukan raga gua yang jalan gitu, tapi Ya, itulah. arwah gua yang Mantap sekali. Kemana-mana ya. Ini nyawa yang iya Itu Kembali kalau dia ya. Lupa jalan. tapi itu Mana kamar itu gue? resikonya tahu sebenarnya kalau resiko. yang bisa tidur kayak gitu ya resikonya ya dia nggak bisa balik atau tubuhnya dimasukin sama yang lain. iya. Bang, tapi ini kamu kan? Tapi ini aku. Siapa tahu ketinggalan di sana. Ya nggak mungkin Iya dong. dong. Kan udah lulus. Iya. Masa yang sarjana bukan dia? Iya bener ya, kasihan Nggak aja. mungkin. Pas lagi balik lagi, alhamdulillah. Tapi cuma yang anehnya ya, maksudnya yang bikin gue aneh tuh sampai saat ini juga mesti gue ngerasa aneh. Kenapa ya dia tuh muncul dengan menirukan siapa yang ada di sana gitu. Jadi Bukan wujud sosoknya aslinya ya? dia tuh muncul bukan sosok aslinya. Sosok Kecuali ke aslinya BRT yang kan? gue lihat itu adalah dia yang ada di kolam renang, itu dia aslinya. Iya. Kalau BRT? Memang. Itu Yang dia. BRT itu dia aslinya yang ditunjukkan. Cuma maksudnya kayak kita loh, kita ngeliat ini, kita tuh ngeliatnya di sosoknya tuh sosok orang lain, bukan gue sih kayak. Orang Kayak kita kenal lah. yang nggak sensitif tuh, gitu loh. Intan tuh ngeliat adalah orang yang dikenal. Iya. Mail, Mail. P kan gitu. Mail juga ngeliatnya yang dia kenal kan. Mail juga ngeliatnya yang dia kenal Gua adalah pun sosok yang sama. namanya Iya. sosok kita Tania. Itu Adit juga kan. Adit ngeliat juga ngeliat Ulis. Mbak Ulis Ulis. sosoknya emang terkenal, cuma ternyata memang itu bukan dia. Si gitu. supir Itu juga bukan kan ngeliatnya Mbak Mbak Ulis. Ulis. Jadi Tahu ini supir kok bisa digangguin? Kenapa tuh supir? kalau supir, Nggak supir tahu gue nggak ngerti sih, juga sih iya. kenapa, mungkin karena pas aja kali ya Iya, momennya. momennya Pas pas tengah Pas malam aja juga. sih, karena Enggak kan pas yang malam. dia digangguin juga gitu loh. Kan Yang emang iya, si gua Adit ngigo. digangguin, nah terus supirnya pas banget dia ngeliat ke situ. Dan emang dia juga baru bisa teleponan. Iya. Iya, berisik kali. Iya. Mm-mm. Ini kalau Mbak Deden mungkin kan di ini kan emang dia sensitif. Terus tambah diinin lagi, mungkin gak pas nyobain kayaknya. Mm-mm. Tapi memang gue itu gak pernah, maksudnya gue tuh gak mau di sana itu gue gak mau terlihat kalau gue tuh bisa ngerasain mereka. Iya benar. Mau nutup aja. Gue pengennya walaupun mereka, gue tahu mereka memang ada, mau mereka gangguin gue segimanapun, gue akan mencoba bersikap gue tuh nggak digangguin, gue nggak merasa terganggu gitu. Karena gue takutnya ketika dia tahu nih gue bisa komunikasi sama dia, harinya kan diajak ngomong terus, disamperin Iya. terus, Dia bakal nyaman-nyaman mepet ikut, lu. Iya. nyaman-nyaman ikut ke Jakarta. Jadi Bahaya. lebih baik gue menahan diri gue untuk nggak cerita, untuk menahan diri gue juga buat melakukan komunikasi. Karena gimana, kadang tuh gue suka kelewat batas aja. Biasanya nih ya, biasanya gue tuh nggak bisa ngebedain yang mana dia itu orang, yang mana dia itu bukan orang gitu. Gue Iya. tuh biasanya susah banget ngebedain. Emang rada susah sih. Karena gue pernah juga, itu posisinya tuh gue pernah juga, gue malam-malam pulang kerja. Gue dulu tuh kerja tuh masih, gue kerja tuh dulu masih pulang pergi naik busway gitu kan. Jadi gue kalau pulang kemalaman tuh udah pasti naik angkot. Gue tuh ngeliat si Mbak, tapi bukan di sana ya, maksudnya gue Iya, ngeliat beda di tempat tempat. lain. Ini Miski. Meski juga sama, gue ngeliat dia diri di bawah lampu. Tapi gue ngerasa itu orang. Jadi ya gue lewat, misi Mbak, gue bilang gitu. Tapi gue langsung mikir dong, pas setelah gue bilang permisi, gue tuh Nanya. mikir, ngapain juga gitu. Maksud gue ngapain juga, ini kan udah malam itu. Di bawah lampu. Ngapain ada cewek di bawah lampu, kan kayak gitu. Terus gue baru dan Ibu anjir. di situ akhirnya gue sadar kalau dia tuh ya bukan orang. Makanya Itu. gue nggak mau sampai Pusing mereka kali. tahu aja gitu. Aduh. Kalau mungkin kalau sosoknya masih di sini, masih masuk kayak daerah sini, mungkin gue masih bisa open sama mereka. Cuma kalau yang udah di luar Jakarta, di mana, gue tuh nggak mau sampai mereka itu ikut ke Jakarta juga. Iya. gitu. Oh, nggak bisa Karena pulang. Kesesat dia ya. karena gimana ya, sebenarnya tuh Beda. mulang ini juga jadi susah. Susah. Iya kan, Iya. kita harus kita balik juga lagi ke kan. sana, Nah, kayak makanya.
benar-benar. Kalau dia minta pulang, Udah gitu kan otomatis kita yang kesana. rata-rata yang kayak gitu-gitu tuh resenya tuh bawel gitu, kayak pengennya ditemenin terus, pengennya dilayanin terus gitu. Jadinya Usah ngikut gitu. jadi ngomelinnya ya. ngeselin gitu maksudnya. Ya udah ya udah. Jadi nyambung gak sih? Nyambung semua ini cerita. Iya, jadi semuanya yang Yang terlibat lah ya. hitungannya. Itu benar-benar kayak punya kesalahan gitu ya. Ya, jadi Tanpa dia sadarin tapi. Jadi intinya ya kalau misalkan memang kalian semua lagi bertamu dimanapun, ya sikap itu wajib banget dijaga. Tutur kata juga, ya kalian tuh harus sesopan mungkin lah di sana, karena kita tuh di sana tuh pasti ada yang makhluk-makhluk yang kita gak bisa melihat, tapi mereka tuh ada di sana. Ya kalau mereka merasa terganggu, pasti mereka akan nunjukin kayak gitu. Mereka kan iseng gangguin kita. Mungkin kalau misalkan kita baik-baik aja nih dari awal, ya semua juga pasti bakal baik-baik aja sampai akhir kan kayak gitu. Ya balik lagi ke diri lu sendiri gitu loh. Kalau misalkan lu di suatu tempat lu sompral, terus ngomongan lu nggak dijaga, terus lu nggak jaga kebersihan, ya otomatis yang punya rumahnya di situ pasti bakalan kayak Terganggu. anjir nih orang tamu kok datangnya begini Tengil gitu. Tengil banget gitu. Tengil banget. Nah, kayak ya gue juga maksud gue gitu loh, makanya ya ini buat pelajaran buat gue lah hitungannya, kayak buat datang ke tempat yang belum pernah gue datangin, ya emang harus jaga etika di situ loh. Jaga etika, terus jaga mulut gitu, jangan sompral, terus jaga kebersihan gitu. Ya, terus kalau kita ninggalin tempat itu juga kita benar-benar harus bersih gitu loh, bersih, terus benar-benar kayak semula lah, kayak kita awal datang gitu. Dia juganya kan menurut terus apa yang ninggalin di situ juga enak gitu loh, pasti kesan kitanya gitu. Walaupun dia makhluk. Jadi Tak kasat mata. ya mereka juga pasti ada pikiran lah, maksudnya ada pikirannya sih, cuman pasti mereka juga akan ada perasaan kalau kitanya sopan, pasti dia akan lebih sopan aja. Lebih sopan lagi kita. Gitu. Ya, balik lagi. Permisi lah ya. Ke diri kita. Permisi lah. Permisi. Iya, bener, permisi gitu. Sikap dan segala macam. Dan itu harus banget diterapin kalau kita lagi di tempat baru. Gitu. Dah sampai sini aja videonya, nih udah 2 part ya hitungannya, sama yang kemarin tuh yang part 1 yang lumayan banyak ceritanya. Banyak ya, lumayan. Banyak. Karena cuma semalam ya, 2 hari semalam ya. 2 hari Dua hari semalam. Tapi semalam. karena kenapa ini banyak? Karena kan memang ini cerita kita yang ngalamin sendiri. Iya, Ya, kita ngalamin benar sendiri. real kita. Kita Bener-bener. punya pengalamannya sendiri, punya ceritanya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Ya hitungannya nih yang pertama kali gue lihat bener-bener yang di sini doang nih. Yang di sana emang gue cuman ketempelin doang. Nah, berarti hitungannya di sana ketempelan doang sih, bener. Kayak Dulu aja tengil, makanya tempel. ya mulut saya. Nempel. Iya. Maaf, mulut Mungkin udah saya. sayang. Iya, udah Untung sayang. nggak nyaman. Iya, itu nggak nyaman. Untungnya nggak nyaman. Untungnya dia pun dia nggak genit gitu kan. Nah, Iya. Enggak sih, dia nggak monoton ke laki-laki doang, karena memang Iya. ada nunjukin ke perempuan Iya. juga, karena memang dia benar-benar nunjukin ke orang yang ada salahnya. Ada salah. Kalau gue pikir sih, Salah sih. Ya sama, kita juga bingung. lo mau tahu salah lu nggak? Enggak biar kebagian aja gue kasih. Cowok itu selalu salah. Oh bener. yang bener cewek. Aduh, berat itu. Berat, itu Aduh. berat. Berat. Oke, sampai sini aja videonya ya. Terus jangan lupa di like video ini, terus di subscribe channel ini biar channel Raja dari Komber Ribut ini makin berkembang cuy. Terus nontonnya juga makin banyak ya. Dah, ini ceritanya udah panjang banget, udah part 2. Oke, gua Raja dari Komber Ribut cabut dulu cuy. Peace out.